A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ayahanda kami Haji Yulia Rasid beserta ibu, semoga Allah selalu melimpahkan berkah umur, berkah hidup, berkah rezeki, yang selalu berjihad di jalan Allah, dengan salah satunya mengabdikan dan mewakafkan harta dan kekayaannya untuk perjuangan Al-Quran itu sendiri. Dan semudah-mudahan Allah selalu meridhoi untuk ayandah kita dan termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pada Buya Reza, Pak Bangun dan Pak Hairil, dan tidak lupa pada sahabat-sahabat Quran yang sempat hadir pada pagi hari ini untuk mendapatkan petunjuk, penerangan serta pelajaran dari Al-Quran, sehingga diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat beriring salam, marilah kita junjungkan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang harus kita sebarkan, bahwa Al-Quran ini sudah berada 14 abad yang lalu. Dia sudah menjadikan bacaan untuk kita semua, wabil khusus umat Islam. Tapi yang kita harus tanamkan bagaimana Al-Quran ini yang dulu jadi bacaan, dulu baru kita pelajari namanya ilmu tajwidnya, tata cara membaca Al-Quran baik dan benar. Sekarang bagaimana Al-Quran itu menjadi penerangan atau menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Kalau saya ibaratkan, kalau dulu sebelum datangnya listrik itu ada namanya lampu teplok, pakai namanya obor. Dan saya merasakan itu karena saya adalah tinggal di daerah atau di dusun, Bu. Nah, sama ya, Bu. Kirain dari Indonesia bagian mana itu, Bu, gitu. Alhamdulillah, berarti senasib dan sepenanggungan, ya. Tapi itu adalah suatu yang saya ilustrasikan bagaimana Al-Quran ini, walaupun kita berada di sisi manapun, ketika Al-Quran itu berada di diri kita, akan merubah suatu kegelapan menjadi cahaya, itu untuk keterangan hidup. Nah, ini yang saya mau buka, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak gentar, tidak takut, tidak bersedih, karena di dalam dirinya ada cahaya ilahiyah, kata Pak Haji tadi. Nah, ini bukan hilang tapi redup. Mari kita kembalikan cahaya itu. Jangan sampai cahayanya ada di masjid saja, jangan ada di lemari saja. Yuk,
Al-Quran itu menjadi cahaya di setiap langkah dan gerak hidup kita. Ini yang harus kita bongkar gitu ya. Sehingga tidak ada keraguan, tidak ada kesedihan, tidak ada namanya rasa putus asa, rasa kecewa. Karena kita sudah mempunyai cahaya ilahiyah, yaitu Quranul Karim. Nah, ini yang dipegang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Al-Quran ini sudah berubah dari tulisan menjadi suatu cahaya dalam kehidupan kita, kita melangkah itu jelas. Kita bergerak, kita berpikir, kita berbuat dan bertindak itu tidak ada namanya keraguan. Baru kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana ini akan terwujud gitu. Nah, coba kita buka dulu biar tahu di surah ke-6 ayat 162. Ada yang bisa bantu baca? Mana tampilannya? Iya. Oh ya, maaf. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, ini yang harus kita wujudkan jadi cahaya. Jangan sekadar lapas. Jadi bagaimana gerak hidup, gerak ibadah, gerak sholat kita, dan gerak namanya akan menuju kematian. Kita tidak akan merasakan ketakutan. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada nur ilahi rabbi, yaitu Al-Quran itu sendiri. Karena selama ini Al-Quran baru sekedar bacaan, beda dengan Nabi bahwa dia menjadikan Al-Quran adalah mukjizat. Tapi sekarang sudah berpindah, tidak jadi bacaan, sudah menjadi namanya jimat. Kira-kira beda antara jimat dengan mukjizat, beda nggak Bu? Nah, sekarang Al-Quran sudah menjadi jimat, jadi nggak mukjizat. Nah, ini harus dirubah. Kenapa? Karena dia harus mengambil manfaatnya saja. Padahal seluruh ayat itu ada manfaatnya, yaitu ada namanya perintah dan ada larangan. Sekarang kita sudah punya rekening semua nih. Rekeningnya namanya Islam. Tapi transferan ayatnya belum masuk ke hati dan pikiran serta perbuatan kita. Sehingga kita mau berdialog dengan yang sang punya namanya ayat atau Quran itu sendiri jauh. Kita yang merasa dekat, tapi Allah sebenarnya jauh. Kenapa? Karena Qur'annya belum dijadikan cahaya irabbi di dalam hati, pikiran kita serta perbuatan kita. Ini yang membuat menjaga jarak. Coba kita buka di surah 4 An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia,
Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Shadaqallahul azim. Jadi telah datang. Kalau telah itu sudah lalu, sudah lama Al-Quran ini datang. Tapi baru sekedar cerita, baru sekedar bacaan, baru sekedar bagaimana cara membacanya. Nah, ini yang harus kita bawa, karena Islam mengingatkan, ingat setelah lahir akan mati. Jadi Islam mengingatkan kita, ingat setelah lahir akan mati. Sekarang mati pasti? Pasti. Yang ditakuti? Bukan cepat lambat, karena cepat atau lambat pasti mati. Yang ditakuti apa, Bu? Belum punya saham berbuat kebaikan itu, belum mengaplikasikan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Berarti nggak ada yang nggak pasti. Kalau sudah pasti itu pasti mati. Artinya yang kita takuti bukan waktu, tapi bagaimana mempersiapkan diri kita akan mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala, atau lillahi rabbil. Nah, kenapa kata Allah saya berikan mujizat, yaitu datanglah namanya seorang Rasulullah, ya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba kita buka di surah ke-21 Al-Anbiya ayat 107. Ya, boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Shadaqallahul azim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mewujudkan nur ilahi Rabbi, harus ada orang yang harus menyampaikan. Nah, siapa namanya? Muhammad Rasulullah. Itu adalah seorang manusia biasa, tetapi setelah Allah kasihkan nur ilahi Rabbi menjadi luar biasa. Jadi manusia seperti kita, tapi dia diberikan nur ilahi Rabbi sehingga menjadi luar biasa. Tapi kalau kita sekarang menjadi biasa di luar. Bedanya gitu. Kalau Nabi luar biasa, kalau kita biasa di luar. Luar biasa gitu. Nah, makanya biar kita biasa di luar tapi membawa cahaya. Makanya cahaya itu kata Allah ketika sudah masuk ke hati sehingga berubah dari sifat-sifat yang dulu sifat manusiawi, itu sudah dulunya sifatnya namanya hewani, akan berubah menjadi sifat manusiawi karena dituntun oleh Allah dengan melalui cahayanya, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran adalah salah satu kitab yang terakhir diberikan oleh Allah, biar umatnya tidak mengatakan bahwa saya tidak punya pedoman. Maka Allah turunkan di setiap namanya masa dan setiap
Rasul yang diturunkan oleh Allah dengan kitabnya. Nah, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kitab yang Quran, yaitu dibawa oleh malaikat Jibril kepada seorang hamba yang mulia, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akan menyentuh ke akhlaknya Nabi. Dulu kalau dibilang beliau adalah orang yang miskin, tetapi setelah Al-Quran yang berjalan di dalam kehidupan dia, lalu dia diberikan namanya kepercayaan yang luar biasa, sehingga semua orang, bahkan dia bisa merubah peradaban dunia. Bagaimana terkenalnya Arab itu dulunya jahiliyah. Sekarang mulai semua manusia berkumpul di dunia ini menuju namanya Baitullah. Iya kan? Nah, itu untuk mencari ridhonya Allah. Untuk apa? Kalau bahasa ilmu akademinya, bahwa wajib kita berhaji adalah salah satu muktamar Islam sedunia, biar pulang nanti ke daerah, ke negaranya masing-masing, memberikan rahmat Quran itu kepada umatnya atau kepada masyarakat di setempat yang berada di sekitar kita. Ini wajibnya. Tetapi tadi Al-Quran ini belum berubah. Mungkin kalau saya, karena tadi katakanlah Al-Quran ini bukan yang baru, tapi 14 abad yang lalu, metode untuk mengembangkan Al-Qur'annya yang belum memasyarakat, ya kan? Karena baru sebatas di akademisi atau di kuliah-kuliah. Maka saya mau bilang sama ayahanda kita Pak Haji Juliari Rasyid, pertama kali saya ingat beliau mengundang saya di rumah sakit Ar-Rasyid. Ternyata saya nggak tahu itu adalah atas nama beliau. Nah, di situ dia bilang, kalau umat Islam mau maju, jangan lupa memahami Al-Quran. Langsung hati dan batin saya mengucapkan, sodakta ya abi. Itu benar ya Allah, benar ya orang tuaku. Walaupun dia tidak melahirkan saya, tapi dalam keimanan kita sama, bahwa Quran itu adalah pedoman manusia. Surah ke-45 ayat 20. Ya, 20. Al-Jaziyah ayat 20. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza basairu linnasi wa hudan wa rahmah liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Benar. Maha benar Allah dalam segala firman. Baik, berarti Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Selama ini Al-Quran baru kita lihat itu bahwa terdengar untuk orang Islam, ternyata untuk manusia. Tapi bagi yang meyakini, pertanyaannya, banyak yang sudah meyakini Al-Quran? Sudah banyak yang meyakini Al-Quran? Sudah. Yakin semua bahwa Al-Quran itu pedoman hidup. Nah, masih koma. Iya kan Bu? Belum titik. Pokoknya titiknya Quran pokoknya. Sudah. Ditanya Ibu, Bapak, oke, Al-Quran pedoman manusia. Sudah dibaca? Sudah dipelajari? Sudah paham?
Ini yang masalah Ustadz. Oh, ada masalah berarti. Berarti Al-Quran belum jadi cahaya, belum jadi solusi, belum jadi rahmat untuk kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, bukan salah, yang perlu kita tingkatkan. Insya Allah kalau kita sudah memulai ini, nanti ke anak cucu kita ini akan berkembang. Walaupun kita memulai, tapi anak kita yang memetik nggak apa-apa. Itu namanya amal jariah kita. Jangan menyesal, ya Allah, ngapo baru hari ini aku diketemukan. Nah, kata Allah, bukannya Quran itu 14 abad yang lalu. Nah, bukan, tapi metodenya. Alhamdulillah, kata Allah, ketika kamu sudah menentukan, meyakini bahwa Al-Quran itu harus dibaca, harus dipelajari, harus dipahami, dan dilaksanakan, ini baru sempurna. Kenapa? Karena setiap langkah gerak-gerik kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan jiwa raga kita ini kalau kita tidak tahu untuk menjawab, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Al-Quran sudah saya katakan umat Islam meyakini itu, tapi belum dijadikan cahaya. Nah, cahaya itu adalah untuk memberikan penerangan. Ketika kita dalam kesulitan, dia adalah sebagai pemberi berita kepada kita. Kalau sedih, ini akan menjadi kalian menjadi obat. Ketika kita susah, menjadi solusi. Ketika kita sakit, menjadi penyembuh. Ini belum. Bu, kira-kira kalau kita ingat dengan Allah itu kapan, Bu? Oh, itu sakit. Tapi kalau Allah ingat kita terus loh, Bu. Nah, inilah bedanya kita gitu loh, Bu. Surah 2 ayat 152. Sedih kita, Bu, gitu loh. Padahal pengen ketemu Allah, kata Allah, tapi lupa ingat saya ketika susah. Ya susah saya ingat kalian, kamu sedang susah kok. Ya, itulah bedanya kita, Bu. Ya, silakan dibantu membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Shadaqallahul azim. Jadi Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kamu kepadaku. Kalau kita ingat waktu sakit, ketika sakit kita ingat, ketika sembuh kita lupa. Allah balik. Iya kan? Ketika kamu sakit saya lupa, ketika kamu senang saya lupa juga. Makanya yang masuk bukan cahayanya Allah, tapi sahabat lama kita, korinnya namanya syaitanir rajim. Bukan nazzalal Quran fis sudur, tapi bukan Qurannya yang turun, lakin perilaku syaitan yang masuk ke diri kita. Nah, ini bagaimana untuk memberikan suatu pemahaman kepada diri kita? Maka saya bilang Rasulullah adalah contoh manusia yang sudah sukses di dunia dan di akhirat seperti akhlaknya Rasulullah. Maka ketika sahabat bertanya kepada ya Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah? Hulukuhu kana hulukuhul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, ini yang harus kita tanamkan, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Dia adalah pemberi cahaya dalam kehidupan kita, memberikan solusi, memberikan memberikan rahmat dalam kehidupan kita setiap langkah dan gerak kita. Ini yang harus kita tanamkan. Maka Allah mau mentransfer, mau ngasih ke kita ini, Bu. Contoh, Ibu baca surah Al-Fatihah dalam 5 waktu itu kalau dikalikan berapa kali ya, Bu? 17 kali kalau yang wajib. Ditambah qobliyah ba'diyah, enggak tahu kan, Bu? Banyak sekali Ibu minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Sudah aku kasih, kata Allah sebenarnya. Tapi Anda yang belum sadar apa yang Anda minta. Anda sadarnya ketika diberikan rezeki yang banyak, tapi kali-kaliannya yang rusak. Iya kan, Bu? Nah, kalau kita pakai kalian manusia, maka untuk memberi itu adalah sayang sekali, karena kaliannya berkurang. Kalau Ibu mau berbagi, ngasihkan barang, ngasihkan duit, berkurang nggak, Bu? Itu logika kita. Pakailah logikanya Allah melalui Al-Quran. Ketika Anda memberi sesuatu dengan tulus, dikalikan berapa oleh Allah? Nah, ingatnya itu. Ingat ketika susah, ya wajar kata Allah tidak ningkat proforma kita. Maka kita diwajibkan oleh Allah lapang maupun sempit. Biar apa? Biar dikasih terus, biar dilipat gandakan. Tapi yakin nggak kita dengan perkaliannya Allah? Makanya saya bilang tadi, Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-harinya yang belum kita yakini. Itu sadar maupun tidak sadar, terpaksa kita harus menyadari itu, ya kan, Bu? Nah, oleh karena itu Quran ini adalah harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baru Ibu bilang setelah Ibu praktekkan, baru shadaqallahul azim tadi. Ibu belum mempraktekkan yang dibaca, tapi shadaqallahul azim. Yang mana ini? Iya kan? Buktikan dulu. Kita kasih, Allah akan melipat gandakan, baru bilang maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ini keduluan, apanya kata Allah, kan gitu kan? Nah, ini yang perlu jadikan cahaya gitu loh, Bu. Belum jadikan pedoman kita. Maka Rasulullah meyakini itu sehingga hidupnya diangkat oleh Allah derajatnya, baik sebagai pengusaha, baik sebagai pengusaha atau pemerintah, dan juga sebagai umaro dan ulama di dalam dirinya Rasulullah. Ini yang belum terjadi. Bahkan kita dibeda-bedain sekarang, bahwa ulama nggak boleh jadi untuk menjadi umaro, sehingga kesempatan bagi umaronya yang bertingkah dan bersifat yang tidak baik, semestinya dia dua-duanya masuk. Nah, itulah dicontohkan di dalam diri Rasulullah. Ini yang harus kita jadikan acuan, karena orang yang terbaik di dunia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa yang dia pedomi? Al-Quran. Nah, Al-Qurannya Nabi ada di mana, Bu? Dalam diri, dalam dada. Nah, kalau kita di mana, Bu? Dalam lemari.
Jangan jujur ya Bu, saya sudah tahu. Surah 29 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bainatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Sadaqallahul azim. Sebenarnya Al-Quran itu, kata Allah, ada di mana Bu? Ada di dalam dada. Fis-sudur, laisa fis-sutur. Di hati bukan di lemari. Iya kan? Nah, kenapa ada tulisan? Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya, karena nanti akan berganti masa, belum tentu sama dengan kita. Nanti namanya ayat-ayat yang sudah turun itu akan hilang di telan masa. Oleh karena itu harus dibukukan. Tetapi tidak cukup hanya dibukukan sampai sekarang, tapi harus diinstal, dipindahin lagi di hati, pikiran dan perbuatan kita, biar kita terjaga oleh Allah itu sendiri. Bu, saya mau ilustrasikan. Kalau seorang pejabat, katakanlah presiden, dia pasti dijaga oleh siapa? Pengawal. Tapi dia masuk dalam mobil. Yang dijaga mobilnya apa orangnya? Ya, orangnya, karena di dalam mobil ada orang, ya kan? Nah, sekarang kalau yang punya ayat Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat itu transfernya masuk ke hati kita, sebenarnya yang menjaga kita siapa? Lah, ngapa nggak mau dijaga oleh Allah? Di mana letak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Maka kata Allah, ketika saya turunkan di hati orang itu, maka kami yang menurunkan, kami pun yang menjaganya. Kalau presiden dijaga dengan pas pampresnya sudah solid, apalagi yang punya presiden, yang punya pas pampresnya yang menjaga kita. Mulia mana Bu? Maka disebutlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mulia, karena di dalam dirinya ada apa Bu? Ada Quran apa ada pempek Bu? Alhamdulillah. Ini yang belum terbuka di hati pikiran kita. Surah ke-15 Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Siapa yang menjaga Al-Quran? Ibu mau dijaga? Pindahin dong Qurannya ke hatinya. Nah, insya Allah lagi. Ayo. Mau. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana wa huda. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu manasina warzuqna tilawatahu ala alaihi wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini yang membuat Rasulullah mulia. Apakah Nabi dengan kekayaannya? Apakah Nabi dengan kegantengannya? Apakah Nabi dengan kedudukannya? Tidak. Karena beliau mulia dengan Qur'annya. Jadi Allah memuliakan dengan Qur'annya sehingga Nabi diangkat derajatnya, diberikan usahanya, diberikan istrinya, diberikan anaknya yang soleh dan soleha. Ini yang menjadi tuntunan kita. Tapi Al-Quran dari Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah berkati kami dengan Al-Quran. Waja'alnahu imam, jadikanlah Quran itu imam. Benar, Al-Quran jadi imamnya sudah. Ditanya, imammu siapa? Suamiku. Kalau suaminya di dalamnya nggak ada Al-Quran gimana, Bu? Maka mawaddah warahmah hanyalah cita-cita, bukan kenyataan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewujudkan itu karena beliau tidak pernah berucap, ya kan, kecuali dengan wahyunya Allah. Surah ke-6 ayat 50. Ya, silakan. Ya. Mata saya nggak jelas, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah Indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayhi qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah keluar, tidak pernah berucap
kecuali mengikuti wahyunya. Nah, sehingga wahyu ini adalah menjadikan pedoman, menjadikan pelajaran, menjadikan pemahaman, dan menjadi pola pikir serta solusi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana menentaskan ketidakpahaman kejahilian manusia pada zamannya Rasulullah untuk membuka hati pikiran sehingga dia dikenal oleh Allah, oleh manusia, oleh umatnya adalah sebagai manusia yang harus dijadikan panutan atau menjadi suri tauladan, ya kan? Innama bu'istu liutamima karimal akhlak. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, ini ayat dan hadisnya adalah selaras. Ketika kita mengaku kita adalah umatnya Nabi, umatnya Rasulullah, kalau Qur'annya kita tidak baca, tidak kita pelajari, bahkan tidak kita pahami, maka jauh dalam kenyataan perbuatan kita, maka kita akan jauh dari Nabi, bahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Maka ketika kita jauh dari Al-Quran, apa yang terjadi di mata Allah? Di surah ke-20 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu ya'milu yawmal qiyamati wizra. Barang siapa berpaling darinya dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa pada hari kiamat. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ketika kita berpaling dari Al-Quran, kata Allah, kelak di yaumil akhir akan membawa beban dosa yang besar. Maka jangan sampai Al-Quran hanya sebagai tontonan, tapi jadikanlah sebagai tuntunan. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka di ayat yang lain Nabi menangis. Kalau hadisnya bilang bengkak mata sampai kakinya bengkak. Menangis itu memikirkan umatnya. Itu sebenarnya untuk menjelaskan betapa banyak manusia ini jauh dari Al-Quran. Ya, surah ke-25 Al-Furqan ayat 30. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diacuhkan. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa
Nabi memprediksikan yang akan ditakuti oleh Nabi adalah jangan sampai ya Allah umatku ini berpaling dari Al-Quran. Nah, berpaling ini bisa saja tidak mau mengikuti, bahkan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan cenderung melanggar perintah dan melaksanakan larangannya. Ini na'udzubillahi min zalik. Maka Rasulullah SAW menangis kalau diceritakan di hadis itu. Sebenarnya dosanya itu adalah ketika kita berpaling tadi, banyak kita akan mendapatkan dosa. Nah, ini ayat menjelaskan dan hadis ini juga menerangkan selaras sebenarnya. Makanya ini termasuk hadis yang sahih karena matannya sama. Matan itu artinya isinya sama dengan penjelasan Al-Quran itu sendiri. Maka Al-Quran akan menyeleksi hadis-hadis yang tidak selaras isinya. Maka disebutlah hadis dhaif. Ya. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa hadis ini tidak selaras? Kalau Qur'annya tidak kita baca, tidak kita pelajari, tidak kita pahami, sehingga kita bisa cuma ngikut sana, ngikut sini. Kata wong baik, iyo. Kata wong tidak baik, iyo. Seluruhnya iyo. Kenapa, Bu? Karena bingung yang mana yang benar, tidak tahu padahal Al-Quran itu adalah Quran yang harus kita yakini karena adalah suatu kebenaran. Surah ke-69 Al-Haqqah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu lahaqqul yakin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Shadaqallahul azim. Kalau Allah bilang benar-benar, itu main-main apa benernya, Bu? Nah, kalau Allah bilang sudah benar-benar harus diyakini, kenapa kita ragu? Maka Allah memberikan, ketika Anda mau membaca Al-Quran selanjutnya, kamu berani enggak bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika Anda ragu dengan Al-Quran, sudah tutup, enggak usah dijadikan pedoman, ya kan? Maka tingkat pemanfaatan Al-Quran sekarang kalau saya klasifikasikan, satu, Al-Quran hanya sebagai prestise. Sedih gak, Bu? Cuma sekadar jadikan cuma kebanggaan doang. Kamu dapat juara ya? Yo, nih buktinya saya dapat Al-Quran. Adakan dijadikan suatu kebanggaan. Saya waktu nikah adalah maharnya Al-Quran, dibungkus dengan warna kuning, nggak boleh dibuka-buka. Ditanya oleh anaknya, Bu, Pak, apa itu? Aku penasaran nian, isi dalam yang benda kuning. Itu adalah mahar ibu bapak dulu. Apa isinya? Al-Quran ternyata. Padahal Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dipahami, biar jadi pedoman hidup manusia. Sebenarnya Al-Quran itu kalau sudah maharnya Al-Quran, hati-hati. Karena Quran gak bisa dijual beli sebenarnya. Tapi sekarang cuma sekedar pengikat. Aduh, kata Allah, apakah kamu dengan menjualnya dengan harga murah? Seperti itu akhirnya. Nah, Al-Quran itu mujizat, itu loh, Bu. Sesuatu kelebihan yang diberikan kepada hambaku yang aku pilih, gitu loh. Berarti tidak semua orang dapat.
Nah, mau nggak ibu dipilih? Wah, banyak maunya. Iya, mau sekali, sisanya ida gitu. Nah, ini yang harus kita mau seperti apa maunya Allah, biar Allah tanamkan di hati kita namanya Al-Qur'an. Nah, caranya seperti apa? Ini yang belum kita dapat. Rahasianya apa? Sehingga Nabi mendapatkan itu. Nah, maka kita bongkar Al-Quran itu tidak hanya halal, haram, mubah, sunnah, bid'ah, enggak ada itu, Bu. Ya. Itu adalah ketika kita paham di dalam Al-Quran ini akan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita, ya. Nah, coba kita buka dulu di surah Al-Baqarah ayat 269. Tidak sembarang yang menerima. Ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til al-hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Sadaqallahul azim. Kita ambil pelajaran dari ayat ini, Pak Haji, bahwa yu'tal mayyasha, Allah akan memberikan yaitu kepada siapa yang dikehendaki. Nah, yang tahu kehendak Allah akan diberi. Iya kan? Kalau tidak tahu kehendaknya Allah, tidak akan diberi. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Kalau Nabi itu diberikan oleh Allah melalui namanya malaikat Jibril, itulah namanya wahyu. Dari Nabi memberikan kepada kita kepahaman namanya hikmah kenabian, yaitu ilmu ilahiyah dari Nabi, yaitu namanya hikmah. Jadi kalian bilang bahwa kami dapat Al-Quran ini dapat wahyu, nanti salah persepsi. Apalagi bikin lagi KTP kartu nama gitu. Saya adalah dapatkan wahyu, utusan Allah, Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya cepat ditangkap, Bu. Yang penting itu bukan titel, tetapi hikmah yang dapat di dalam Al-Quran itu menjadikan cahaya dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Maka sekarang timbullah namanya, kalau Pak Haji bilang tadi, ilmu ilahiyah, ilmu namanya ilmiah, ada ilmu nabiyah. Nah, kebanyakan sekarang banyak apa, Bu? Ilmiahnya. Dikaji, putar sana, putar sini, menjadilah kajian yang mana untuk memutar-mutar lidah, kata Nabi. Hati-hati. Maka Nabi tidak pernah keluar dari wahyunya. Apalagi kita bukan RT, bukan RW. Iya kan, Bu? Mau menjadi orang yang membuat Al-Quran itu sendiri. Nah, apa ya tugas kita? Mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kita ambil hikmahnya. Nah, ketika kita paham, dapat hikmah, kata Allah, mayyasa, ini orang yang saya pilih. Ya, ini banyak yang terjadi. Kita buka dulu contoh
di surah ketiga ayat 78 sampai 79. Waduh. Ya, operatornya ya luar biasa nih Bu. Ya, silakan. Ya, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada golongan yang memutarbalikkan lidahnya yang membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan menyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Shadaqallahul azim. Nah, ini ayat menjelaskan fenomena yang terjadi. Banyak namanya yang memutar-mutar lidahnya, banyak orang yang mengatasnamakan Nabi, bahkan mengatasnamakan Allah itu sendiri. Sepertinya apa? Yaitu mereka, kata Allah, tidak memakai pengajaran melalui Qur'annya dan tidak mempelajarinya. Maka ini namanya tadabbur, itu adalah mengkaji Al-Quran itu sendiri. Tilawah, fahmul Quran. Terus namanya tazakkur, tadabbur, itu namanya Quran. Terus ada namanya tadarus. Tadarus itu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Tapi yang terjadi sekarang tadarusnya kapan Bu? Alhamdulillah sadar. Ya. Kukira masih koma, rupanya sudah sadar. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Ibu mau ketemu Qur'annya sebulan sekali atau setahun sekali? Setiap hari. Tapi kalau kajiannya setiap tahun? Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Berarti kajiannya bukan waktunya, tapi isi dalam kajian itu apa yang akan dipelajari. Jangan sampai kita kira ini adalah hadis sahih, ndak taunya hadis. Ini bukan hadis, ndak taunya Buddha. Ini bukan hadis, ternyata ini adalah adat. Nah, yang benar itu apa? Al-Quran dibudayakan. Jangan sampai budaya dijadikan Al-Quran. Ya kan Bu? Inilah yang harus kita tanam. Maka Nabi sebarkan bagaimana biar umat manusia ini, wabil khusus yang meyakini, wabil khusus yang Islami, ini tertanam di dalam dirinya Quran tadi. Tetapi yang terjadi sekarang ini banyak yang memutar-mutar lidah, kata Allah. Wajar enggak? Kamu sudah saya kasih namanya Al-Quran, tetapi kamu memegang pedoman yang lain. Harapan ketemu Allah, tapi kamu ambil jalan yang lain. Iya kan? Itu namanya jalan lain. Jalan-jalan lain. Jalan-jalan lain. Nah, jangan sampai terjadi. Iya kan? Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk, kata Allah. Maka ikutin saja. Surah ke-7 ayat 3. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
attabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Bu, banyak yang ngambil pelajaran dari Al-Quran? Banyak? Banyak apa sedikit? Amat sedikit. Kan ayatnya jelas itu, Bu. Jadi Allah sudah nurunin Al-Quran. Oke, sudah dipegang, sudah dibaca. Tapi sudahkah banyak yang mengambil pelajaran? Kata Allah, sedikit. Tapi yakinlah, walaupun sedikit itu adalah kita yang bagian sedikit itu. Kan begitu. Kalau sedunia ini adalah yang sedikit itu se-Indonesia, alhamdulillah. Ini sudah se-Indonesia, sedikit pula. Nah, ini yang kita sedihkan. Makanya Nabi itu bilang, kalau kamu pengen selamat di dunia dan akhirat, tidak lain jangan pegang. Saya juga ingat sama ayahanda kita. Dia bilang, kalau kita hidup mau bahagia, pahami Quran. Beliau syaratkan tadi terakhir ayatnya. Kalau hidup ini apa Pak Haji tadi? Kalau mau hidup muda dengan ilmunya Allah atau ilmunya ilahiyah. Ilmunya ilahiyah ya Quran. Pertanyaannya, Qurannya dibaca, dipelajari cukup? Belum, kata Allah. Maka kata Allah, amat sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang telah diturunkan. Nah, mudah-mudahan kita ini sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Nah, maka hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun. Nah, kita ini sudah berapa ayat satu pagi ini, Bu? Berayat-ayat, tapi keluar dari pintu ini hilang semua ayatnya. Nah, itu kata iblis, siap, saya akan goda kamu setelah keluar dari sini. Gitu. Karena iblis menggoda orang yang yakin dengan Quran. Kalau dia nggak yakin dengan Al-Quran, nggak digoda. Kenapa nggak digoda, Bu? Karena bagian dari dia. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi jangan yakin, oh saya pengajian terus. Iya, saat kamu ngaji yang konsen. Setelah kamu lepas ngaji, mending lewat Ustadz. Kalau mantul, mudah-mudahan tidak. Iya. Nah ini, maka biar tidak mantul, backing diri kita dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaiton. Satu ayat yang tidak pernah dibaca oleh iblis, namanya ta'awuz. Kenapa, Bu? Coba Ibu baca artinya. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kalau setan yang baca, aku berlindung kepada Allah dari aku yang terkutuk. Ngato ya wadewe. Makanya ini senjata. Setiap kita melakukan sesuatu harus membaca ta'awuz. Boleh Ustaz baca Yasin? Boleh, tapi kepanjangan. Setannya masuk duluan. Nah itu. Nah inilah yang harus kita mulai. Jadi hidup mudah dengan ilmunya ilahiyah, dengan Al-Quran. Ini jadi inspirasi saya, jadi buku nih Pak, insyaallah. Jadi Qurannya gitu bener. Saya tidak terpikir, tapi wajar namanya orang tua kita, ya kan. Inilah butuhnya orang tua yang imannya sama. Insya Allah kita dipertemukan terus Pak Haji.
di dunia dan akhirat. Yakin nggak Bu? Dari mana bisa yakin? Dari mana? Ketika kita melakukan amal soleh yang sama dengan beliau. Surah 52:21 baru yakin bahwa ini uji ustadz. 52:21. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Syadaqallahul azim. Yakin Bu? Nyaman dengan Al-Qurannya? Jadi obat? Gitu. Jadi kalau pengen ketemu dengan ibu bapak kita, ayo kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kita yang beriman, beramal soleh. Maka Allah akan pertemukan kelak di yaumil akhir. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang tua kita beriman, beramal soleh, kita tidak. Kenapa? Karena bapak aku soleh, kata bisa ngikut ngentol, tidak bisa. Karena adalah pahala dihitung sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Makanya saya yakin ini akan dipertemukan. Tidak usah dengan ibu bapak kita, para nabi, para syuhada, para siddiqin akan kita temukan nanti kelak yaumil akhir. Surah 4 ayat 69. Harus yakin. Gitu. Oke. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terangin dikit. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-sadiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Shadaqallahul azim. Jadi kita ketemukan oleh Allah dengan orang tua kita, dengan anak cucu kita, bahkan kita akan dipertemukan dengan para namanya nabiyin, siddiqin, syuhada, wassolihin. Ketika keimanan kita dan perbuatan soleh kita sama dengan apa yang mereka lakukan. Amin ya Rabbal. Baru ibu bilang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi ta'alaihim. Itu jalan yang sudah ditunjukin oleh Allah. Siapa?
Orang-orang yang sudah diberikan nikmat. Siapa yang diberi nikmat kata Allah? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para peramal soleh. Kita nggak usah jadi titel nabi, kita titel orang yang beramal soleh saja, cukup. Nah ini Bu yang membuat cahaya kita, semangat jadi hidup itu. Ini Pak, aku nih udah miskin Pak, ada mungkin masuk surga Pak. Nah kata Allah, kamu memutuskan rahmatku, ya kan? Aku ini tidak mungkin naik haji karena kamu sudah memutuskan rahmat Allah. Walaupun kita belum, tapi keimanan dan amal soleh kita akan dipertemukan oleh Allah. Jadi jangan merasa kita ini rendah di mata Allah, tapi muliakanlah diri kita di mata Allah. Seperti apa? Ikuti apa yang diperintahin, jangan ngikutin jalan yang lain kata Allah. Nah ini Quran adalah cahaya, ini Al-Quran, ini adalah akhlak yang mulia. Ketika Anda pengen mulia, maka ikuti Quran, insya Allah hidup kita jadi mulia. Baru Allahumma hamna bil Quran, baru connect, baru cocok. Ini ada sinyal, nggak ada pulsa, nelpon nggak nyambung, marah. HP dibanting, nak beli kata duit. Nah iya salah. Nah kata orang Jepang tuh kecul. Nah gitu loh. Ini harus paham berarti apa yang harus kita lakukan. Berarti Al-Quran akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Nabi. Ketika Al-Quran itu pindah ke hikmah, jadi hikmah dalam hidup kita yang menjaga kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira orang yang dekat dengan gubernur makannya enak dah Bu? Kalau dekat yang punya gubernur ya lebih enak lagi. Nah pertanyaannya, Ustaz saya ini Islam kenapa ini? Nah jangan-jangan Qur'annya baru dibaca sehingga tidak memberikan energi, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tidak semangat, putus asa. Sifat siapa kira-kira putus asa Bu? Setan. Putus rahmat Allah tuh setan yang ganggu kita. Iwas wisufi minal jin. Nah makanya Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi ke dalam hati. Ada dua. Ketika bukan ayat yang dibawa, maka yang masuk siapa Bu? Setannya. Ini buka ayatnya di surah kedua ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwan li zirillah fa inna nazala ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Shadaqallahul adzim. Jadi ketika Al-Quran itu masuk di dalam hatinya Rasulullah, maka dia menjadi petunjuk dan menjadi kabar gembira bagi beliau. Sebaliknya, kalau hikmah Al-Quran itu masuk ke dalam hati pikiran kita, menjadi pelajaran, menjadi solusi bagi rahmat untuk kita semua, sehingga kita menjadi orang yang selalu bahagia. Jadi bahagia jangan dinilai dengan materi.
Makanya kebahagiaan itu adalah ketika kita dekat yang punya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika Allah menjaga kita, ketika kita kesusahan diberikanlah namanya kesenangan, ketika kita kesulitan diberikan jalan kemudahan, ya kan? Ini harus yang kita bongkar dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran ini tidak lepas dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita berpaling dengan Al-Quran, maka yang turun nanti bukan namanya cahayanya Allah, justru adalah setan yang akan mempengaruhi kita. Di surah 26 ayat 210. Surah ke-26 Syura ayat 210. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Sadaqallahul azim. Nah, jadi ketika kita, hati kita yang dalam kebingungan, dalam kerancuan, dalam kebimbang, dalam keraguan, kita akan dipengaruhi oleh setan dalam hati kita, maka kita menentukan arah yang berbeda. Tetapi kalau wahyu yang menuntun kita, maka akan diberikan jalan yang lurus. Nah, pertanyaannya, kepada siapa setan itu turun? Kan gitu. Kalau tadi Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi, terus kalau ke umatnya namanya hikmah, yaitu ketika orang-orang itu berbuat kebaikan, yaitu iman dan beramal soleh. Nah, kalau setan itu diturunkan kepada siapa? Di surah kedua, surah ke-26, surah yang sama, ayatnya 221. Ya. Surah 26 Syura ayat 221. Ya, silakan baca. Mulai kita buka lagi. Selama ini berarti kira-kira yang turun kepada kita, kok kita, kamu aja katanya, kayak gitu. Kepada siapa diturunkan setan? Oke, dijawab di ayat 222-nya Pak Bangun. Diklik. Lanjut. Ya, ya Pak. Ayo, mulai jelaskan kenapa Quran itu tidak mau turun, tidak mau masuk ke diri kita. Jangan-jangan kita masih ada, ya gitu. Mulai sadar kan Bu? Jangan koma terus, ya diimpus baik gila. Nah ternyata kenapa ada namanya ini filosofi ya Bu,
orang-orang yang hafiz Quran itu tidak mau keluar ke ramaian karena dia menjaga kesucian hati, penglihatan, pendengaran. Biar apa? Biar kejahatan itu tidak masuk ke hatinya. Kalau yang masuk maka dia takut ayatnya hilang. Tapi benar itu sebenarnya. Itu kan berarti kita ngumpet, bukan. Tapi bukan dalam keramaian yang kita takuti, tapi kita bisa menjaga namanya hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Karena apa? Ketika kita dimasuki menjadi pendusta, maka akan berlumuran dosa. Maka ayat-ayat yang suci tidak mau turun kepada orang yang pendusta, yang berlumuran Jadi walaupun doa kita Allahumma arhamna bil Qur'an, jadi apa itu akhirnya Bu nanti? Itu jadi syair, jadi senandung, tapi nggak jadi berkah, tidak jadi solusi. Kenapa? Karena apa? Air dengan minyak kira-kira bersatu? Ya seperti itulah. Makanya ada cat and dog. Iya kan? Inilah yang harus kita hindari. Nah ini mulai bukakan hati kita, ya Allah, jangan-jangan kan gitu. Gitu. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku, lindungi anakku, lindungi keluargaku dari godaan setan yang terkutuk. Kalau ibu sendiri, anak ibu digoda, ya ibu tergoda nanti. Ibu ngelindungi diri sendiri, suami ibu nggak ibu lindungin, ya ibunya tergoda, ya kan gitu. Atau sebaliknya, suami taus melalui anaknya nggak ditaus, ibunya nggak ditaus, tergoda juga. Nah, makanya yang menggoda itu yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Nabi Adam yang goda siapa? Istrinya apa setan? Ah, bingung kan mulai? Ya istrinya lah. Kalau yang berpaing, kalau yang ini nggak mau dia karena yang cantik. Tapi dirasukin maksudnya gitu. Nah ini yang harus kita tanamkan. Masih waktunya Pak Haji? Oh pertanyaan. Sebentar lagi 2 ayat lagi, boleh Bu? Boleh. Ayat 223-nya. Baru 1 tadi pendusta yang berlumur dosa. Terus? Ya. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi orang hobi nguping itu siapa Bu? No itu. Itu loh. Jadi gawe ini ada di langit apa di bumi nih Bu? Nah, yang di bumi ini sering dengar yang begitu itu kambing apa manusianya nih Bu? Manusia. Nah itu kenapa Qur'annya nggak masuk? Iya kan Pak? Iya, bapaknya senang banget nih. Jangan-jangan sudah bersih dia kan? Alhamdulillah. Kita doain gitu. Pak Haji, saya juga dulu Pak itu Pak Haji. Baru dapat ini, ya Allah, coba dari dulu gitu, kan gitu loh. Itu suatu kebahagiaan bagi saya. Makanya ya Allah, kau pertemukan aku dengan Al-Quran sebelum umur 40. Gitu kan. Tapi bukan umurnya Bu. Pak Haji umurnya 84 Pak Haji. Dari dulu sampai sekarang bahkan lebih besar, berjihad dengan harta dan jiwanya demi Quran. Dahsyat. Ya Allah, kau berikan anugerah rezeki yang banyak kepada kami, biar kami neruskan ayat-ayat-Mu. Amin. Satu lagi tambah 224-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Artinya, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
Makanya jangan sampai kita ini jadi seorang pesair saja, menyanyiin tapi nggak paham, ya kan? Ini waktu dia sedih dia nyanyiin, ketika dia senang dia lupa, kan begitu kan? Seharusnya kenapa ada namanya solawat-solawat, itu adalah ekspresi oleh hamba-hambanya karena melihat dalam diri Nabi adalah namanya cahaya tadi. Tola'al badru alai min sani basyur na'an lillahida. Karena apa? Karena Rasulullah memberikan dampak positif sosial yang baik, sehingga ketika dia datang ini adalah orang yang memberikan solusi, bukan yang memberikan namanya kesusahan. Itu yang diharapkan sekarang. Kenapa? Karena di dalam hati pikirannya Quran. Maka kita berharap, ya Allah, Kau beri pemimpin kami adalah orang yang Qurani. Bukan orang-orang yang di dalam hatinya adalah pendusta, berlumur dosa. Maka pendengaran, penglihatan hatinya ditutup oleh Allah. Justru yang dilakukannya adalah bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Maka ditakutkan negeri ini ditutup oleh Allah rezeki kita, baik langit dan bumi. Ini kita harus perjuangkan. Mudah-mudahan melalui Al-Furqan, dan kita akan berjuang terus insya Allah dengan melalui Quran ini kita sebarkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Al-Quran adalah menjadi akhlak kita semua dan didahului oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya mau sampai subuh lagi Pak Haji, tapi waktulah yang membatasi. Saya serahkan dengan Pak Bangun, mungkin ada yang mau diskusikan. Saya mohon maaf, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Beni telah memaparkan, membentangkan semua pengertian dalam ayat-ayat yang sudah ada. Tentu kita juga perlu berdiskusi. Ya, masih ada waktu. Mungkin ada yang bertanya, tapi kalau bertanya tepat, cepat, tepat. Ya, apa yang ditanyakan disampaikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz mau tanya, kita masih rasa khawatir, kita mau menghadap kematian, merasa belum siap. Apalagi kita suka melihat teman kita, oh rasanya sudah sempurna rukun iman dan rukun Islamnya, sedangkan kita bagaimana gitu, nah belum siap. Jadi untuk mempersiapkan diri dan untuk meyakinkan kepada keluarga kita, terutama kalau yang masih ada anak-anak atau keluarga yang dekat lah, untuk meyakinkan bagaimana. Itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya ketakutan itu pasti ada, tapi kita yakini aja Rasulullah SAW pun setelah diberikan pengetahuan wahyu sehingga dia meyakini itu. Apa yang dilakukan? Yaitu di surah ke-16 An-Nahl ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, baca itu. Kira Kita jawab dulu Bu ya. Iya. Oke, enggak apa-apa baca ininya, enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina
Artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Jadi syaratnya biar kita masih jangan ragu, jangan bimbang, bahwa kita disuruh oleh Allah banyak-banyak bertakwa di bumi ini, karena kelak di akhirat disediakan tempat yang baik. Nah, tambah lagi ayat 32-nya. Ya, ayat 31 dulu ya, tadi 30 ya, biar nyambung gitu. Baca terjemahnya biar nyambung ya. Nanti di rumah Arabnya dibaca lagi. Yaitu sorga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita sudah menanamkan ketakwaan di dunia ini, maka di akhirat nanti diberikan namanya balasan yang lebih baik. Di ayat 31-nya dijelasin, 32. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kira-kira kalau malaikatnya datang, Assalamualaikum, kira-kira kita takut nggak Bu? Tidak, ya, senang, senang. bahagia. Daripada yang datang teman kita, senang, nah, sangat senang. Makanya ada orang bilang ketika ada yang malaikat yang datang, berarti itu tanda baik, jangan takut, nggak apa-apa, ya kan gitu. Mana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati, nanti aja matinya kalau takut. Lah iya, tapi kan pasti matinya. Nah makanya tadi berarti ketika Anda takut berarti masih sahamnya belum banyak berbuat baik. Tanamkan kebaikan biar malaikatnya datang, notok, Assalamualaikum, saya utusan Allah, kamu akan saya bawa ke tempat yang lebih mulia, namanya surga. Kenapa takut lagi? Daripada yang datang penyamun, iya kan? Totok, Assalamualaikum. Kira-kira ada dah Bu? Orang maling ngucapin salam? Nggak ada. Nah kalau yang ngucapin salam pasti orang baik kan, begitu. Ini malaikat kok datang membawa kita. Kenapa malaikat datang? Karena saham kita takwa, berbuat baik. Berarti bagaimana supaya kita nggak khawatir di dunia ini? Tanamkanlah kebaikan. Insya Allah kita akan tenang hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tad. Pak Haji, ada yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ratu Junjungan Biru dari MT Siti Khadijah di Kenten, Masjid Al-Qurwata ya. Jadi begini ini Ustadz, ada satu hal pengalaman yang sangat mendalam bagi diri saya dan itu membuat saya itu menjadi penasaran. Ketika saya mendengarkan seperti tadi Ustadz menyebutkan baginda Rasulullah, tentang kisah-kisah Rasulullah, mengingatkan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saat itu hati saya selalu bergetar, seakan-akan hati saya tersentuh, seakan-akan saya itu memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dan sangat kental terhadap baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW. Sekalipun saya itu tidak pernah melihat secara langsung lalu wajahnya. Jadi itulah yang saya tanyakan, apa yang membuat saya seperti itu Ustadz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah 8 Anfal ayat 2 dan 3.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sadaqallahul azim. Jadi kenapa ada hubungan emosional? Ketika di dalam hati kita ada namanya ayat-ayatnya Allah, maka kita sudah menjalankan apa yang Dia jalankan. Jadi emosionalnya bukan badan, tapi adalah jiwa kita, jiwa Qur'ani yang berjalan. Nah, maka ini adalah suatu saham bagi kita. Harus kita yakini energi itu ngalir, sama-sama bercahaya. Amin. Nah, inilah cahaya itu adalah Quran. Ketika kita di dalam hati, pikiran kita namanya ada cahaya, maka yang punya maha cahaya akan memberikan namanya hubungan. Seperti kita listrik itu bolamnya adalah suatu tempat, tapi yang mengalirkan cahayanya adalah tenaga listriknya. Nanti tanya sama Bundo, bagaimana itu terjadinya listrik akan bercahaya. Seperti itulah hati kita ketika ibu melihat orang yang tidak kita kenal, tapi dia menyebutkan ayat-ayatnya. Ibu bukan mengenal orangnya, tapi ibu mengenal ayat itu. Inilah yang membuat hati kita satu, menyatu. Amin. Ya. Surah 8 ayat 63. Mana? Belum ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul azim. Jadi kalaupun kita punya uang sedunia ini, belum tentu kita bisa menyatukan hati kita. Tapi kalau hati kita sama-sama ada cahaya, gampang oleh Allah. Karena apa? Yang memberikan cahaya, yang punya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut nur ala nur. Surah 24 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur Cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir mereka menerangi walaupun tidak disentuh api. Mana? Cahaya di atas. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya. Siapa yang dia kehendaki,
Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi ketika hati ini, siapa yang tahu adalah Allah itu sendiri. Kapan orang itu tahu bahwa kita ini baik? Ketika perilaku kita baik. Nah, maka ketika Al-Quran di hati pikiran, maka perbuatan kita seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini akan dipertemukan. Maka jangan sampai kita kembali ke jalan yang munhanin, artinya jalan yang bengkok. Kenapa? Kalau kita kembali lagi, sehingga kita akan dimasuki oleh syaitan tadi, jadilah kita orang-orang yang pendusta, berlumur dosa, maka Qur'annya akan jauh dari kita. Ini jaga cahaya Allah di atas cahaya itu, artinya semuanya tidak bisa kita ibaratkan yang ada di muka bumi ini, hanya kita dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan Nabi ketika mendapatkan wahyu. Ketika kita mendapatkan hikmah, inilah kebahagiaan kita seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Itulah ayat-ayat Al-Quran ketika kita dibacakan dan kita melaksanakan, bergetar hati kita. Insya Allah ini adalah saham yang besar bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mohon doanya tetap beristiqomah dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehubungan dengan kajian dari Ustadz Beni pada hari ini ada satu yang berharga yang akan saya sampaikan. Tadi sudah banyak juga disampaikan sebetulnya, ini saya tambahi. Sebetulnya yang merusak pikiran kita ini, Bu, menjadikan was-was, menjadikan tidak tenang, menjadi takut-takut, itulah makhluk iblis. Iblis nama makhluknya, setan nama perbuatannya. Ya. Nah, jadi dia iblis ini masuk ke dalam hati manusia. Dalam hati ini dia berperan. Dia bisa merubah struktur hati kita ini dari senang, dari santai bisa berubah menjadi gejala lain. Umumnya gejala susah. Iblis ini pembohong. Jadi angan-angan kita ini, perasaan kita ini dibisikkan yang bohong. Sehingga kita merasa teriakan. Nah, saat itulah iblis berperan. Jadi bagi kita yang sudah biasa dengan ayat-ayat Al-Quran, kita selalu ingat bahwa inilah iblis sedang berperan di dalam diri saya. Insyaallah hilang dia, mundur dia. Kalau tidak dia terus. Inilah yang membuat manusia macam-macam jadinya. Bisa-bisa sakit bisa. Sebab was-was dan angan-angan yang sudah keluar dari kemestian itu bisa akibatnya tidak baik bagi manusia. Jadi jangan lupa bahwa ada salah satu makhluk namanya iblis yang berperan masuk ke dalam hati kita. Dia melakukan tugasnya dengan berbohong, memberitahu yang susah-susah, yang kita jadi gelisah. Nah, insyaallah itu iblis, dan terjawabnya kalau kita serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu memberikan sesuatu yang baik, dan saya keluar dari sesuatu yang tidak baik itu Allah tempat saya menyerahkan diri. Itulah dari kita, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berakhirlah sudah ya acara kita pada hari ini. Yang pasti Allah mengatakan Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah untuk menyusahkan engkau, tapi untuk menggembirakan, karena ia adalah tuntunan. Jadi jangan hanya, kita tidak pernah melarang orang membaca Al-Quran, tapi memikirkan isinya, mendiskusikannya seperti yang kita lakukan pada hari ini,
adalah satu hal yang begitu besar manfaatnya terhadap setiap perilaku kita. Ya, setiap perilaku kita, penciptaan. Coba lihat tadi itu ya, kalau kita mau berpuisi, kalah puisi kita dengan bahasa yang terakhir yang dibacakan oleh ibu tadi. Itu sastra daripada Al-Quran itu melebihi sastra daripada seluruh sastra yang ada diciptakan oleh orang. Bahasanya bagus sekali, indah sekali, dan menusuk ke dalam hati kita. Kalau kita orang yang berpikir, karena Al-Quran itu adalah untuk mereka yang berpikir dan mereka yang mau memikirkan tentang arti-arti dari Al-Quran tersebut. Jadi satu ayat saja tidak cukup 1, 2, 3 hari kita akan membahasnya. Kalau kita katakan supaya menenangkan hati, apa definisi tenang? Adalah hati yang tidak pernah gelisah. Apa yang tidak gelisah itu? Dari mana kegelisahan muncul? Dari dosa. Ayatnya ada lagi. Jadi satu ayat tidak akan pernah bisa hanya 1, 2, 3 hari kita bahas. Makanya kita terus menerus pergi ke kajian. Tentu memilih kajian eloklah rasanya. Pilihlah kajian yang memiliki makna, yang membahas tentang hadis, yang membahas tentang Al-Quran. Tidak hanya membaca, bukan berceramah. Saya berceramah dari pagi sampai besok lusa bisa di sini. Tanpa ada Al-Quran dan hadis. Itu namanya berceramah. Ngomong aja. Sesuai dengan logika. Tadi disebutkan ada 3. Ada ilmu Al-Quran, ilmu ilahiyah, ada ilmu dunia, ya, ilmu yang umum. Mana yang mau kita pilih? Supaya tidak lagi takut. Nanti 2 detik, 4 detik, 5 detik lagi kita tidak tahu masih hidup. Jadi ucapkan setiap saat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, begitu dicabut nyawa kita, kita terbebas daripada siksa api neraka. Itu yang kita harapkan. Dunia ini sangat menggoda. Begitu nanti keluar akan ada menggoda. Langsung datang telepon teman, kami di kafe yang ini, datanglah ke sini. Pasti ada. Pasti. Selalu seperti itu. Bawa motor, mobil ini sombong nian. Lah berdosa pula. Kita jalan ten dari belakang. Kita marah, kita juga nak cepat. Padahal dia di dalam mobilnya ada istrinya sedang mau melahirkan. Makanya dia klakson. Jadi semua zuzon kita pelihara. Padahal itu tidak boleh. Harusnya kita buang jauh-jauh. Bersihkan hati kita. Dan kita tidak akan bisa pernah membersihkan itu kalau tidak dicoba, tidak dipaksa, belajar terus-menerus. Itu saja mungkin ya yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih Pak Ayahanda Haji Juliar dan kepada Ustadz Beni yang telah bersedia memberikan ilmu kepada kita sehingga kita tetaplah imannya, tetaplah kuat keislaman kita. Jangan malu beragama. Satu kali lagi, orang kafir sangat bangga dengan Al-Qur'annya, Bibelnya, dia pegang kalau pergi dia ke gereja. Kita mau memegang Al-Quran untuk menaruh di sini, malu. Seolah-olah takut dikatakan cak alim nian. Jangan takut dibilangin orang alim. Jangan takut berbincang tentang Islam karena kita adalah Islam. Patut dipertanyakan oleh orang bicara tentang Islam tidak mau berbicara tentang Islam, itu patut dipertanyakan orang itu. Maka kegelisahan nanti akan muncul lagi. Itu saja. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.